Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Hadirin sekalian, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali dapat berkumpul di majelis ilmu ini yang sepanjang bulan Ramadan juga sampai pertengahan Syawal ini atau bahkan sudah memasuki akhir-akhir dari bulan Syawal ini, kegiatan yang biasa kita lakukan di setiap pekan ketiga kita tiadakan karena memang waktu yang tidak memungkinkan, ya, karena kegiatan kita biasa dilakukan ba'da Isya, sedangkan di bulan Ramadan sudah menjadi bagian dari amal ibadah kita adalah melaksanakan sholat tarawih setelah sholat Isya, sehingga waktu tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan pengajian yang sudah biasa kita lakukan. Maka kita perlu bersyukur di kesempatan malam ini kita kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya di majelis ilmu ini, dan kita senantiasa berharap bahwa hadirnya kita di majelis ilmu ini selain mengundang atau mendatangkan ilmu yang tentunya kita pelajari di majelis ini, juga semoga mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semakin menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan oleh Raisul Majlis atau MC, pembawa acara, mumpung kita masih di bulan Syawal, ya, belum jauh dari bulan Ramadan, bahkan masih dekat karena belum ada satu bulan kita berpisah atau meninggalkan bulan Ramadan, maka tidak ada salahnya kita kembali mengingatkan diri kita semua apa yang mestinya bisa kita ambil dari amal ibadah kita. Tentu selain kita berharap sebagaimana yang telah disampaikan bahwa amal-amal ibadah yang telah kita upayakan di bulan Ramadan itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena selain kita ini diperintahkan untuk beribadah dan beramal soleh, kita juga diperintahkan untuk memohon agar amal ibadah kita ini diterima oleh Allah. Nah, kalau amal ibadah kita ini yang telah kita lakukan terutama di bulan Ramadan dalam jumlah yang tidak sedikit, itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya dadine iman-iman.
Maka setelah atau beriringan dengan kita melaksanakan amal ibadah, kita juga memohon agar amal ibadah kita diterima oleh Allah. Karena ternyata tidak semua amal yang dilakukan oleh seorang hamba itu diterima oleh Allah. Tidak semua. Dan sayangnya tidak ada yang tahu di antara kita secara pasti bahwa amal kita ini sudah diterima oleh Allah atau belum. Tidak ada yang tahu secara pasti. Ya. Maka kita senantiasa diminta untuk memohon agar amal-amal kita diterima oleh Allah. Selain itu, yang perlu kita kembali renungi bersama dari amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, ya. Orang itu kalau beribadah di bulan Ramadan, sergep ngibadahi teng bulan Ramadan, nah, niku biasa. Malah aneh nek enten tiyang, ya, kok ora neng bedane ibadahi, ya, di bulan Ramadan dan sebelum bulan Ramadan. Salate padha, nggih. Ngajine ya padha. Itu malah aneh, karena memang Ramadan itu bulannya ibadah. Karena Ramadan itu memang sudah Allah kondisikan sedemikian rupa agar orang itu bisa semangat beribadah. Bagaimana tidak Allah katakan, ya, siapa yang puasa, siapa yang sholat, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, itu misalnya. Ya, semua dosanya akan diampuni oleh Allah. Ditambah lagi futihat abwabul jannah. Di bulan Ramadan ini pintu surga dibuka lebar. Sebaliknya pintu neraka ditutup rapat. Ditambah lagi, ya, setan-setan dibelenggu, dikerangkeng. Jadi memang secara kondisi sudah Allah kondisikan agar Ramadan ini menjadi bulan yang kondusif untuk ibadah. Jadi wong sregep ngibadah teng bulan Ramadan niku ya tarah mestine ngoten. Ya, mestine ngoten. Jadi wong sregep ibadah teng bulan Ramadan niku ya biasa. Ya. Lah selanjutnya, ya, di bulan Ramadan itu mestinya manusia atau seorang hamba dia belajar. Karena memang ngendikane Ibnu Rajab Al-Hambali, Ramadan niku madrasah. Tempat untuk belajar menempa diri, sinau. Yang kemudian orang itu akan kelihatan apakah dia sukses belajarnya, berhasil belajarnya dari madrasah Ramadan, itu bisa dilihat setelah Ramadan. Ya seperti sebagaimana kalau kita ini sekolah. Orang itu baru bisa, murid itu baru bisa dinilai dengan baik, dengan benar, bukan ketika dia sekolah. Ya. Anak itu baru, murid itu dianggap sukses, okay? Itu bukan ketika dia masih di dalam madrasahnya, ya. Ranking 1, iya dia pintar, okay? Tugasnya digarap kabeh, bijine 100 kabeh, iya dia bisa dikatakan pintar, tapi belum bisa dikatakan sukses. Bagaimana dia bisa dilihat suksesnya? Yongko nek wis lulus, ya, sudah keluar dari sekolahnya, baru di situ dia kelihatan apakah dia murid yang sukses atau tidak. Ya sami, ya. Kita sudah melewati madrasah Ramadan, di situ kita belajar yang paling mendasar adalah kita ini beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pelajaran yang terbesar dari ibadah Ramadan kita.
Kan inti dari ibadah Ramadan itu adalah puasa. Nek liyane poso napa siam niku kan di bulan selain bulan puasa ya, itu masih bisa dilakukan. Alias ya, diwajibkan juga kayak sholat, ya, diwajibkan juga di selain bulan Ramadan. Tetapi kalau Ramadan ini identiknya pasti dengan puasa. Lah ngendikane para ulama, ya, pelajaran dari puasa itu kita dididik oleh Allah, ya, dipaksa oleh Allah untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya diperbolehkan oleh Allah. Nggih. Ma'am dahar, nggih. Minum itu kan sebelumnya diperbolehkan oleh Allah. Gitu. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an demikian, silahkan makan, silahkan minum, neng ojo kelewatan. Ojo mubadzir. Jadi diperbolehkan makan. Nah, sesuatu yang diperbolehkan di luar bulan Ramadan, ketika masuk bulan Ramadan, Allah perintahkan orang-orang yang beriman, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya. Sing saderenge oleh ma'em mlebu Ramadan ora oleh ma'em. Kuwi nek wong ora beriman, kalau dia tidak benar-benar beribadah mengimani Allah Subhanahu wa taala, mesti ora poso. Mesti. Ya. Maka dari situ para ulama menyampaikan dari ibadah puasa kita belajar taat kepada Allah seutuhnya. Meskipun itu sesuatu yang sebelumnya boleh, jadi tidak boleh. Mergi dikengken oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita ini hambanya Allah, budaknya Allah, ya Allah perintahkan kita untuk tidak makan, ya wis silakan. Maka hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nilai itu mari kita bawa. Ya, esensi tersebut atau hikmah dari balik wajibnya puasa atau perintah puasa itu mari kita bawa di ibadah-ibadah kita setelah Ramadan. Wong sesuatu yang sebelumnya diperbolehkan oleh Allah, ya, dan kita semuanya sepakat jenenge ma'em niku nggih, ya. Namanya makan itu kan kebutuhan manusia. Kebutuhan. Ya. Islam itu hanya jadi manusia ini tanpa adanya perintah di dalam Al-Quran pasti dia makan. Ya, karena manusia ini punya akal, akalnya lah yang menunjukkan kepada dia bahwa tubuh manusia ini butuh makan. Nah, sesuatu yang sudah menjadi kebutuhan manusia, ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk tidak makan, itu wajib kita taat. Taat nih di bulan Ramadan, apalagi yang lain. Apalagi yang lain. Maka sekali lagi mestinya setelah bulan Ramadan ini tentu selain tadi kita mengharap agar semua ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah, ya. Kita juga mestinya bisa mengambil pelajaran dari bulan Ramadan, ya, untuk beribadah kepada Allah tanpa banyak tanya, taat seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tidak di bulan Ramadan saja, sekali lagi orang itu kalau beribadah di bulan Ramadan, sergap ngibadahi teng bulan Ramadan, biasa. Saged hatam 1 kali, 2 kali, 5 kali di bulan Ramadan, biasa niku. Tapi nek saged hatam di luar bulan Ramadan, nah niku sing luar biasa niku. Nggih.
Salatnya dijaga di bulan Ramadan, ora trimo sing wajib, sunnah ya dilakoni biasa niku. Teng bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan puasanya, salatnya dijaga yang wajib, ditambah sunnah-sunnahnya juga dijaga. Nah, itu yang luar biasa. Okay. Itu mungkin perkara mendasar yang mesti senantiasa kita jaga, ya, agar kita ini tidak beribadahnya musiman. Ibadah kok musiman, ya. Tetapi kita beribadah selama kita masih diberikan hidup oleh Allah, karena sebagaimana yang telah kita ilmui bersama, kehidupan kita di dunia ini sebenarnya hanyalah untuk menghamba atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan melanjutkan kajian tafsir kita yang kita ambil dari Mukhtasar Ibnu Katsir, ya, yang dikarang oleh beliau Imam As-Sobuni. Kalau saya tidak salah ingat niki nggih, apunten niki. Di pertemuan terakhir niki, kalau saya tidak salah ingat, nanti kalau ada jamaah yang maksudnya kalau saya salah nanti tolong diingatkan nggih. Misalnya kalau radi supe niki nggih. Terakhir niku seingat saya sudah selesai membahas surat Al-Falaq. Sampun napa dereng? Pun nggih. Nggih. Berarti leres nggih. Maka di kesempatan malam hari ini kita akan masuk surat Al-Ikhlas. Ya. Sama seperti surat-surat sebelumnya, yaitu surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Saya yakinnya jamaah sekalian ini sudah hafal, ya, sudah hafal surat Al-Ikhlas. Nah, karena kita ini sudah hafal, agar lebih banyak kebaikan yang kita dapatkan, karena kita perlu tegaskan kembali nggih, bahwa Al-Quran itu membacanya saja mendapatkan pahala. Nggih. Maca tok nggih, ora ngerti artine apa neh maknane, nggih. Dadi maos tok, maca tok niku pun enten ganjarane, nggih. Apalagi menghafalnya. Ya, menghafal ganjaran lebih besar lagi. Wong maca tok ini ku enten ganjarane, apa neh menghafal. Ya. Lebih-lebih lagi kalau memahami maknanya, nggih. Jadi gampangane nek maca niku sak huruf 10 kebaikan, ya. Mesti nek hafal Al-Qur'an ya luweh, satu hurufnya pasti lebih dari 10 kebaikan. Apalagi memaknainya mesti lebih lagi. Memang secara pasti berapa nominalnya kalau membacakan jelas nggih. Hadisnya jelas satu huruf 10 kebaikan. Ya, membaca tok, ya. Tapi kalau memahami maknanya memang Allah tidak katakan secara tegas, Rasulullah tidak katakan secara tegas setiap huruf dari Al-Qur'an yang difahami maknanya itu kebaikannya berapa, tidak disebutkan. Tetapi paling tidak dari hadis yang mengatakan satu huruf 10 ganjaran pahala, itu kita bisa mengambil kesimpulan memahami maknanya ya mesti luwih akeh, mesti luwih gede. Itulah yang menyebabkan kita mengkaji juz amma ini. Itulah yang kami harapkan dari kita mengkaji juz amma ini, mengkaji juz 30 ini, terutama dari surat-surat yang bagian belakang, surat-surat pendek. Agar apa yang sudah kita hafal, kita dapat memahami maknanya. Ya. Agar nantinya ketika surat Al-Ikhlas ini kita baca di dalam solat-solat kita, ya,
lisan kita membaca surat Al-Ikhlas, hati dan pikiran kita menghadirkan makna dari surat Al-Ikhlas. Ya, kalau begitu nanti sholatnya akan tambah kualitasnya, ya, akan tambah khusyuknya. Ya. Kata para ulama, sholat itu dikatakan khusyuk, okay, kalau selaras hati, lisan, dan gerakan tubuhnya. Okay. Jadi khusyuknya sholat itu kalau selaras, ya, apa yang ada di dalam hati, apa yang terucap dari lisan, dan apa yang digerakkan oleh anggota tubuh. Jadi ketika seseorang itu takbiratul ihram misalnya, Allahu Akbar, ya, lisannya melafatkan takbir, ya, kedua tangannya mengangkat menurut kebanyakan pendapat para ulama, kemudian pikirannya dan hatinya memahami lafaz dari takbir Allahu Akbar, itulah namanya khusyuk. Orang tidak bisa dikatakan khusyuk kalau gerakan tubuhnya gerakan sholat, lisannya lisan membaca bacaan sholat, neng pikirane atine ora melu sholat. Alah rodo angel nih Pak. Ya. Oleh karena itu tidak diwajibkan. Umpama diwajibne lagi wae takbir Allahu Akbar, wis iling pikirane wis ora salat. Nggih. Pikirane mau diselku wis tak padani ya burung ngono. Ya. Apa nek wis mendung salat kok mendung wah mau gabahku wis tak nggih. Wis ene godaane nggih. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau kita memahami, ya, memahami makna dari surat yang kita baca, kan diantara yang sering kita baca dalam sholat-sholat kita niki kan ya salah satunya surat Al-Ikhlas niki to nggih. Nah, ini surat andalan nih nggih. Ya. Pokoknya kul huwallah, ya. Apalagi di bulan Ramadan itu beberapa masjid nggih, rakaat pertama ayatnya apa, suratnya apa, rakaat kedua kul huwallah. Ngono nggih. Ya, salah napa mboten? Mboten. Enggak ada yang menyalahkan nggih. Nanti kita bahkan ada penjelasan hadisnya nanti insyaallah. Nggih. Nah, kalau kita membaca surat, ya, ketika kita membaca surat pendek dalam salat kita, ya, dan kita memahami maknanya, itu lebih bisa khusyuk. Lebih bisa khusyuk. Sekali lagi, itulah yang melandasi semangat kita untuk mengkaji surat-surat pendek, atau surat-surat yang ada di juz amma. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas surat Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di awal kajian ini, khususnya di surat Al-Ikhlas ini, saat kita mengkaji surat Al-Ikhlas ini, ya, para ulama menyebutkan tentang sebab diturunkannya. Jadi ada beberapa ayat atau beberapa surat yang secara turun-temurun disampaikan oleh para ulama asbabun nuzulnya, sebab diturunkannya ayat tersebut. Karena terkadang, ya, tidak sedikit bahkan, ya, ayat itu Allah turunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril itu karena suatu sebab. Jadi karena ada sebab tertentu, maka kemudian Allah menurunkan Al-Quran.
tetapi juga terkadang tanpa sebab. Terkadang tanpa sebab. Nah, salah satunya Allah Subhanahu wa taala atau mohon maaf para ulama menjelaskan apa sebab diturunkannya surat Al-Ikhlas ini. Ya. Nah, di buku ini dijelaskan, disampaikan oleh seorang ulama bernama Ikrimah. Ya. Dalam suatu peristiwa dikatakan lamma qalatil yahud. Orang-orang Yahudi yang hidup di antara Nabi Muhammad, hidup di sekitaran Nabi Muhammad, itu berkata kepada Nabi Muhammad, nahnu na'budu Uzair rabbnallah. Wahai Muhammad, kami menyembah Uzair. Uzair itu anaknya Allah, kata orang Yahudi. Wa qalatin nasara, orang-orang Nasrani yang ada di sekitaran Muhammad, Nabi Muhammad berkata, nahnu na'budu al-Masiha ibnu. Kami menyembah Al-Masih, anaknya Allah. Ya. Jadi orang Yahudi berkata kepada Muhammad, Nabi Muhammad, Tuhan kami adalah Uzair, anaknya Allah. Orang Nasrani berkata, Tuhan kami atau kami menghamba kepada Masih, Al-Masih, anaknya Allah. Kemudian orang-orang Majusi juga berkata, nahnu na'budu asyamsa wal qamar. Kalau kami, kata orang-orang Majusi, karena inilah tiga agama yang ada di antara Nabi Muhammad saat itu, ditambah satu nanti orang-orang musyrik. Ya. Kami menghamba kepada matahari dan bulan. Orang-orang Majusi itu Tuhannya adalah matahari dan bulan, asyamsa wal qamar. Ya. Tidak kalah kemudian orang-orang musyrik juga berkata, ya, nahnu na'budul autan. Kami menyembah patung. Maka kemudian mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik itu kemudian mereka berkata kepada Nabi Muhammad, ya, unsuk lana rabbaka, wahai Muhammad, kenalkanlah Tuhanmu kepada kami. Ya. Jadi siapakah Tuhanmu wahai Muhammad? Tuhan kami Uzair, Tuhan kami Masih, Al-Masih. Tuhan kami matahari, bulan. Tuhan kami patung. Siapa Tuhanmu? Siapa Rabbmu? Ya. Ya. Maka mendengar hal tersebut kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab. Jawaban Allah dengan menurunkan surat Al-Ikhlas ini. Dari sini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Ikhlas itu secara makna intinya adalah menjelaskan siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya ayat niki itu diperuntukkan bagi orang-orang yang belum kenal Allah. Ya, mestinya begitu. Ya. Kita sebagai seorang mukmin, ya, mestinya sudah selesai tentang ini. Ya toh? Lah kan yo aneh toh. Masa sholat 5 waktu, Ramadan yo poso, nglumpukne dhuwit dingge kaji, nggih. Neng ora kenal kali Allah Subhanahu wa taala iki yo aneh to. Lah kowe ngopo kok salat? Yo ibadah neng sapa? Neng Allah. Allah niku sapa? Ora ngerti, bingung. Piye niki? Kudune nggih. Maka salah satu ilmu yang harus dipelajari, wajib niki nggih.
Wajib. Artinya nek orang ngerti dosa berarti. Ya, di dalam Islam ilmu yang harus dipelajari pertama itu adalah ilmu yang namanya ma'rifatullah. Ya. Ilmu yang menjelaskan tentang siapa itu Allah. Nggih. Kudu ngerti niki. Nggih. Kok enek wong Islam, tiyang Islam, Muslim ning ora ngerti Allah. Ya. Ya. Padahal dia mampu untuk belajar dosa, Pak. Lain ceritanya nek ora iso. Dia mampu untuk belajar, untuk memahami siapa itu Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak mau belajar, dosa. Punya tenaga, punya harta, punya waktu, bisa belajar, ya. Kok tidak mau belajar tentang Allah? Dosa. Maka ini harus, ya, ini harus kita pahami bersama niki nggih. Dadi wong Islam Muslim, ilmu sing kudu disinawi adalah ilmu tentang ma'rifatullah. Ya. Kenapa? Ya karena kita ini menghamba kepada Allah. Hidup kita di dunia ini sebagai seorang Muslim intinya adalah menghamba kepada Allah. Nah kok ora kenal Allah yo aneh. Aneh sangat nih gue Pak. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengkaji surat Al-Ikhlas ini untuk menambah pengetahuan kita. Saya yakin hadirin sekalian, ya sedikit banyak ya, atau sedikit-sedikit sudah kenal Allah. Nah, mestinya kudu kenal. Nek boten kenal ya moga-moga dengan kita menghadiri majelis ini semakin kita kenal siapa itu Allah. Nek wis kenal Allah, mesti ibadahnya luwih mantep. Estu niku. Ya. Kok ada orang itu tidak semangat beribadah kepada Allah, bisa jadi karena dia tidak begitu kenal kepada Allah. Mesti ini loh. Okay. Orang itu kalau sudah kenal Allah, ya, mesti sregep ibadahnya. Ya, mesti. Itu salah satu kunci utama bahkan. Okay. Nah, itulah makna yang bisa kita ambil dari asbabun nuzul, okay, sebab diturunkannya ayat ini. Ya. Jadi tatkala Nabi Muhammad ditanya oleh orang-orang yang ada di sekitarnya tentang siapa Rabbmu, maka Allah Subhanahu wa taala menjawabnya dengan menurunkan surat Al-Ikhlas ini. Di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, jadi kan tadi kan ceritanya, okay, sebab diturunkannya Nabi Muhammad ditanya, siapa Rabbmu wahai Muhammad? Maka Allah kemudian menurunkan surat ini, Qul, katakanlah wahai Muhammad. Jawablah wahai Muhammad, huwallahu ahad. Ya. Rabb saya adalah Allah. Ya. Allah itu punya sifat ahadun. Okay. Ahadun. Lah, apa itu makna dari al-ahadu? Apa makna dari kata al-ahadu? Dijelaskan oleh para ulama, yakni huwa al-wahidu al-ahadu. Allah itu adalah zat yang satu yang esa. Ahad itu biasanya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan makna esa. Lebih lanjut dikatakan oleh para ulama, alladzi la nadhira lahu wa la wazira. Makna dari ahad itu adalah Allah itu memiliki sifat ahad
ya, yang esa, yang tidak ada pembantunya. Ya. Wazir itu kalau dalam bahasa Arab, khususnya dalam masalah kenegaraan itu menteri. Menteri ini bahasa Arabnya wazir. Lah menteri ini kan tugasnya apa? Pembantune presiden. Ya, menteri itu pembantunya presiden. Nah, makna dari Al-Ahad itu adalah Allah Maha Esa. Artinya Allah tidak punya pembantu. Tidak punya pembantu. Allah Maha Kuasa. Ya. Nah niki benteni menungso kalih Allah Subhanahu wa taala. Ya. Presiden itu kan nama lain dari penguasa. Terus mboten. Nggih. Ya. Presiden itu penguasa negara. Ya. Penguasa itu kan dari kata kuasa. Kuasa ning duwe menteri iki. Nah, itulah manusia, Pak. Siapapun manusia, ya, siapapun manusia, sekuat apapun manusia, kalau dia memimpin, mesti, kalau dia berkuasa, mesti punya menteri. Mesti. Lah benten kalih Allah. Allah Ahad. Allah kuasa. Tetapi Allah la wazir. Allah tidak butuh pembantu. Karena Allah Maha Kuasa. Wala syabiha wala adila. Allah itu satu, Allah itu esa, ya. Maka tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada yang sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah satu, karena Allah esa. Itu yang perlu kita fahami bersama, ya. Karena kalau Allah ada padanannya berarti Allah mboten kuasa. Gitu. Ya. Semakin sesuatu itu semakin tidak ada padanannya, itu semakin bagus. Masa ada orang punya Rob misalnya, masa ada Tuhan, ya, Tuhannya banyak padanannya, itu nggak keren berarti, Pak. Tuhan yang keren itu yang tidak ada padanannya sekalipun, nggak ada. Tidak ada yang menyerupainya. Itu Tuhan yang keren. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perkara mendasar yang harus kita pahami bersama, nggih. Ya, jadi misalnya ini kalau kita boleh lebarkan sedikit, nggih. Jadi ketika kita berbicara tentang asma, apalagi sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kan kalau kita membaca Al-Qur'an, ya, itu kan Allah Subhanahu wa taala terkadang menyebutkan sifat-sifat Allah. Misalnya Allah katakan Allah punya wajah, nggih. Allah punya tangan, nggih. Nah, ketika kita membaca hal tersebut, ayat tersebut, jangan pernah serupakan wajahnya Allah dengan wajah menungso. Kenapa ya tadi? Karena Allah adalah ahadun la syabiha lahu. Allah tidak ada padanannya. Ketika Allah berkata Allah itu punya tangan, jangan pernah memahami tangannya Allah itu sama seperti tangannya awake dhewe. Ya. Allah punya tangan, tapi tangannya Allah la syabihalah. Tidak ada yang menyerupainya. Nek tangane Allah itu sama seperti tangane menungso, berarti Allah ora keren, Pak. Tangane menungso niki kan terbatas to.
Nggih mboten. Nggih. Tangane menungso ki wis apik, Pak. Tapi bagaimanapun ya, tangan manusia ini terbatas. Ya paling adoh iso njukuk barang ki sepira. Nggih. 1 meter, 2 meter sih iso masih bisa digapai dengan tangan. Nek sing adoh tenan kan yo ora iso. Tidak bisa tangan itu mengambil. Ya. Jangankan yang jauh, yang dekat aja loh. Banyak kan anggota tubuh kita yang tidak bisa kita pegang dengan tangan kita. Gitu. Contohnya apa? Sikut misalnya. Tangan kanan nyekel sikut kanan iso ora? Ora iso. Terus dipraktek ini mesti ra isone. Nggih. Mesti ra isone. Nggih. Ya. Berarti kan terbatas tangan manusia ini, Pak. Lah kalau misalnya tangan Allah itu dipadankan, disamakan dengan tangan manusia, ya Allah ora keren berarti, Pak. Nggih. Jadi itu yang perlu kita pahami secara mendasar. Allah itu ahad, Allah itu wahid, esa kuasa, yang makna turunannya Allah tidak ada padanannya. Tidak ada yang menyerupai Allah. Ya. Maka ketika para ulama memaknai tangan Allah, ya, sebagian besar ulama mengatakan, ya tangan Allah itu tangan. Tapi tangannya bagaimana? Usrasah ditakok. Pokoknya tangannya Allah, begitu aja. Ya. Ya. Disitulah akal manusia tidak bisa mengetahui secara lebih detail lagi. Ya. Cukup kita memahami bahwa tangan Allah adalah tangan Allah yang tidak seperti tangan makhluk. Tangan manusia, tangan hewan, ya. Saya kira itu 2 makhluk yang punya tangan lah, okay? Ya. Itu sampai di situ penjelasan dari para ulama tentang sifat Allah, okay? Sifat zatnya Allah, wajah Allah, ya sudah, wajah Allah. Bagaimana wajah Allah? Ya. Kalau kata Imam Malik, wasu'alu anhu bid'ah. Mempertanyakan secara spesifik bagaimana sifat Allah itu adalah perkara yang bid'ah. Perkara yang bid'ah. Sudah wajah Allah ya wajah Allah. Ora sah mbayang nih, oh wajah Allah ki ngapunten nggih. Ya, ini perkataan yang tidak semestinya keluar nggih, mripate loro. Ya. Itu berarti kita menyerupakan Allah dengan manusia nantinya. Nggih. Kalau Allah serupa dengan makhluknya, ora keren berarti. Ya. Allah itu harus lebih ya baik, lebih sempurna daripada makhluknya. Nggih. Nah, maka Allah itu sempurna, karena Allah sempurna tidak ada yang menyerupainya. Nggih. Tidak ada yang menyerupainya. Maka dikatakan oleh para ulama, li'annahu al-kamilu fi jami'i sifatihi wa af'ali. Karena Allah adalah zat yang maha sempurna. Ya. Dalam segala atau semua sifat dan perbuatan. Allah maha sempurna. Sedangkan kita manusia ini, ya, sangat-sangat tidak sempurna. Misalnya orang itu diberi sifat pintar. Wong kae pinter. Ya. Wis ta, Pak. Sak pinter-pintere wong, ya. Mesti enek bodone, Pak. Nggih. Ya. Sak pinter-pintere wong. Mesti. Hanya kemudian orang itu dianggap lebih pintar karena dia lebih punya banyak pengetahuan dibanding yang lain. Ngono wae. Jane. Tapi sepinter-pinternya orang, pasti ada yang tidak dia ketahui. Pasti. Saya pernah bertemu dengan orang yang, mohon maaf, secara gelar itu sudah profesor. Profesor, Pak.
Profesor itu dalam dunia akademik, ya, dalam dunia pendidikan kan wis puncak itu, wis mentok iki, Pak. Wis ndure reh raneng, Pak. Ning ra iso maca Quran, Pak. Ya dadine ora pati pinter to, Pak. Ya profesor ning ora iso maca Quran. Ngono to, Pak. Nggih. Nggih. Ya. Ya itulah manusia. Oh, dia pintar. Iya, pintar. Ya. Tapi buktinya ya ora iso maca Quran. Nggih. Ya begitulah. Jadi sifat yang melekat pada manusia itu mesti tidak sempurna, mesti tidak sempurna. Okay. Sedangkan Allah adalah al-kamilu fi jami'i sifatihi wa af'alihi. Allah adalah zat yang maha sempurna pada semua sifat dan perbuatan. Maka Allah itu ahad, ya. Allah itu tidak dua, tidak tiga, ya. Karena kalau dua ya ora keren berarti, Pak. Ya. Yang bagus itu ya satu, penguasa kok tiga itu tidak bagus. Penguasa ki satu, okay. Seperti itu. Itu makna dari kul huwallahu ahad. Jadi Allah, katakanlah wahai Muhammad, Allah itu memiliki, Tuhanku adalah Allah yang memiliki sifat ahad, satu. Ya. Kemudian ayat yang kedua dikatakan Allahus Somad. Apa makna dari sifat yang kedua atau ayat yang kedua ini? Kalau yang pertama Allah katakan, Allah sifati dirinya, zatnya dengan ahad. Allah itu Maha Esa, ya. Tidak ada pembantunya, nggak punya wakil, nggak punya menteri, okay. Juga tidak ada yang bisa menyerupai Allah. Di ayat yang kedua Allah katakan Allahus Somad. Ya, kalau di dalam terjemahan itu biasanya diterjemahkan dengan Allah tempat bergantung. Dan itulah yang dikatakan oleh para ulama. Kalau di sini teksnya berbunyi alladzi yasmudu ilaihi al-khalaiqu fi hawaijihim wa masailihim. Allah adalah zat yang seluruh makhluk itu menyerahkan hawaijihim, hajatnya, kebutuhannya, wa masailihim, problematikanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, diterjemahkan biasanya Allah tempat bergantung. Terjemahan kemenaknya begitu. Kalau dari para ulamanya bunyinya tadi, ya, Allah adalah tempat bagi seluruh makhluk mengadukan hajatnya, mengadukan problematikanya, masalah. Sebenarnya ini hanyalah satu dari makna as-somad. Iya, as-somad itu artinya adalah tempat bergantung, tempat berpasrah, tempat mengadukan segala permasalahan. Ya. Karena Allah Maha Kuasa, Pak. Kita sering tegaskan di majelis ini, manusia itu adalah makhluk yang lemah. Dibanding dengan kebutuhan dan permasalahannya. Ya, enggak usah jauh-jauh lah. Kita melihat, mengaca pada diri kita sendiri sajalah. Ya, berapa banyak, ya, kebutuhan dan permasalahan kehidupan kita ini yang tidak bisa kita selesaikan sendiri. Tidak bisa. Bahkan kita selesaikan bersama-sama pun tidak bisa. Ya. Tetap pada akhirnya manusia membutuhkan tempat bersandar. Ya.
kita terbatas karena kita manusia. Kalau kita meminta tolong hanya kepada sesama manusia, ya bodoh. Ya, kita dan orang lain itu sama-sama manusia, Pak. Sama-sama makhluk yang penuh dengan keterbatasan. Ya kuwi lah gambarannya sing paling gampang ya, Pak. Tangan kita, tangan kanan kita ini terbatas sekali kemampuannya, Pak. Sama semua manusia itu seperti itu. Lah bagaimana mungkin kita ini hanya mengadukan permasalahan kita kepada sesama manusia. Manusia itu juga manusia yang terbatas kok. Tetap pada akhirnya kita sebagai manusia membutuhkan zat tempat untuk bersandar. Dan itu adalah Allah. Allah katakan di sini Allahus Shomad. Allah tempat bersandar. Dan itu yang harus kita lakukan, Pak. Pertama, permasalahan kita ini harus kita sandarkan kepada Allah. Dua masalah ya terkait ngurus anak misalnya. Nah, okay. Ya. Banyak sekali orang tua yang mengeluh, wah, bocah saiki wis beda karo bocah biyen ya mestilah. Okay. Ya mesti beda. Nggih. Situasi kondisi lingkungane wis beda. Nggih. Bocah biyen kuwi sik iso diomongi, saiki ra iso diomongi ngono. Oh, banyak sekali orang tua yang mengadu seperti itu. Bocah saiki cekelane wis HP wae. Ya, yo zaman biyen masalah ora ning HP, Pak. Nah, ngoten niku. Jadi karena situasi dan kondisi aja yang berubah. Iya. Tetap setiap masa itu pasti ada ujiannya, pasti. Ya. Memang sesuai dengan situasi dan kondisi. Cah saiki cekelane HP terus ambian nang cekelane HP, Pak. Biyen ora enek HP nggih. Umpama mbiyen enek HP ya pasti cekelane ya HP. Karek wong tuane wis ngono. Ya. Nggih. Nah, ketika kita punya masalah terkait ngurus anak misalnya ngoten mawon lah nggih. Ya, maka yang pertama kita harus mengadu ya kepada Allah, Pak. Harus itu. Nggih. Kemudian kita mengadu kepada manusia, ya. Kita datang kepada orang yang kita anggap ya pintar dalam ketoke tanggaku iki anak-anake kok do manut kabeh aku tak sinau kok iso to anakmu manut-manut ki piye. Itu hanya usaha sebenarnya pada akhirnya. Ini harus kita yakini bersama nggih, Pak. Anak itu soleh yang mensolehkan Allah. Iya, Pak. Iki kudu dipahami niki. Ya. Anak itu pinter soleh, wis sing marahi pinter soleh, ora wong tuane, Pak. Ora wong tuane. Ya. Ya. Wis ta sing paling gampang ngene wae. Nabi Nuh niku soleh mboten? Oh, mesti soleh, nabi ora soleh iki piye? Ning anake ora soleh. Ya ta? Ora terima ora soleh, kufur malahan, Pak, kafir. Berarti bapak sing duwe sifat soleh, anake ora mesti. Terus niku, Pak. Ya. Jadi mesti dibantah oleh Al-Qur'an, terbukti niku. Ya. Nyata niku. Nah terus Mas, orang tua hanya dalam tanda kutip berusaha mensolehkan anak. Orang tua kalau memahami, punya pemikiran seperti ini, Pak, dia nggak terlalu, tetap maksudnya saya mendapati banyak orang tua itu yang kayak putus asa, dulu, Pak. Mas anakku gitu, ngono lah kayak Pak. Ya. Loh, kita ini hanya diperintahkan oleh Allah berusaha mensolehkan anak, Pak. Tugas kita itu bukan mensolehkan anak.
Yang mensolehkan anak itu Allah. Tugas kita mensolehkan. Sampai kapan ya? Sampai kita mati, Pak. Sampai kita wafat. Nggih. Umpama semoga tidak, naudzubillah min dzalik. Muga-muga kita soleh, anak keturunan kita ya soleh. Amin ya rabbal alamin. Umpama ya enten tiyang soleh, anake ora soleh, pada akhirnya ya wis ora apa-apa, Pak. Ya jane abot. Ya, tapi gimana lagi? Yang penting sudah berusaha. Ya. Kalau pada akhirnya setelah kita mengupayakan segala kemampuan untuk mensolehkan anak, di antara upaya kita yang menyandarkannya kepada Allah berdoa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, misalnya doa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Rabbi habli minas sholihin. Itu di antara usaha kita, Pak. Selain itu ya kita didik anak kita dengan pendidikan yang baik. Ya, kita carikan lingkungan-lingkungan yang baik, konco-konco sing apik. Kok pada akhirnya anak itu tidak soleh? Setelah kita wafat, ya, ternyata anak kita juga tidak soleh. Ya sudah. Tugas kita sampai di situ. Ya. Sedih ya sedih, tapi ya gimana? Ya sudah. Nah, kalau kita punya pemikiran seperti itu, Pak, kita mendidik anak itu jadi tidak terlalu beban, ya sudah. Yang penting kita berusaha semaksimal mungkin, ya, dengan cara yang baik dan benar. Kita didik anak sembari kita bersandar kepada Allah, karena memang yang mensolehkan anak itu adalah Allah. Senantiasa begitu, Pak, dalam segala urusan kita. Itu hanyalah salah satu contoh. Ya. Ada masalah dengan ekonomi, ya. Yang pertama kita jadikan sandaran adalah Allah. Karena Allah adalah Ar-Razik. Allah adalah Maha memberi rizki, sudah. Selanjutnya, sembari kita senantiasa menyandarkan urusan ekonomi kita kepada Allah, keuangan kita kepada Allah, ya kita berusaha. Harus begitu, Pak. Tidak boleh cuma hanya bersandar kepada Allah, itu tidak boleh. Harus diiringi dengan berusaha. Usahanya dalam bentuk bekerja, segitulah. Saya kok yakin seyakin-yakinnya, Pak, nggih. Kalau orang itu rajin bekerja dengan baik dan benar, sembari dia sandarkan urusan pekerjaannya kepada Allah, pasti dia hidupnya baik. Okay. Ya cukuplah, pastilah. Okay. Kok ada orang itu yang rizkinya terlalu kebutuhannya kok nggak terpenuhi? Bisa jadi karena dia malas bekerja, wis ngono. Ya. Jarene wong Jawa iki obah mamah ngono wae. Sapa gelem obah mesti mamah. Karek gelem obah apa ora iki. Seperti itu, ya. Wong cicak wae sik urip tekan saiki. Nggih. Cara oleh protes masalah rizki, Pak. Okay. Masalah penghidupan, kuwi kudune sing paling protes ki ya cecak. Kudune nggih. Ngapa, Pak? Mergo nggur iso merayap, ning panganane iso mabur, Pak. Piye coba? Panganane mabur, Pak. Dek nggur iso merayap. Cara oleh protes, sing paling protes kuwi ya cecak, Pak. Ya Allah, ya pangananku ki iso mabur kabeh duwe sayap. Nyamuk iku to, Pak. Nggih. Dan lain sebagainya. Lah aku ora iso miber. Nek cara protes, buktine ya ora protes, Pak. Tekan saiki ya enek cecak. Artinya kan tetap urip ngono, Pak. Nggih to, Pak. Nek cara
nek cara ora kopen ya kan mesti ora ning cecak nganti saiki. Tapi buktine cecak isih. Nggih. Cecak wae isih urip, Pak. Lha mosok menungso ora iso urip. Nah, niku nggih. Meskipun berat ning rasane enteng. Semono lah pokoke Pak nggih. Jenengan insyaallah ngertos lah maksud kula. Ya. Ya, ning enteng. Nggih. Nah, selanjutnya dikatakan makna lainnya niki kula tambahkan sedikit aja nggih karena waktunya sudah habis. Dikatakan oleh seorang sahabat bernama Ibnu Abbas, makna dari as-samad itu adalah as-sayyidu alladzi qad kamula fi sududihi. Makna dari as-samad itu adalah Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan. Adalah penguasa. Alladzi qad kamula fi sududihi, yang telah sempurna penguasaannya. Ya, tadi sudah kita jelaskan sebenarnya. Wasyarifu alladzi qad kamula fi syarfihi. Allah itu adalah zat yang maha mulia yang telah sempurna kemuliaannya. Oke, kalau manusia itu ya mungkin disifati dengan mulia, tapi sekali lagi kemuliaan manusia itu penuh dengan ketidaksempurnaan. Saudara, yang mulia raja, sak mulia-muliane raja, tetap ora sempurna, Pak. Mesti, ya. Tapi Allah tidak. Jadi makna lain dari as-samad itu adalah Allah maha mulia juga. Wal azimu alladzi qad kamula fi 'azamatihi, Allah maha agung yang telah sempurna keagungannya. Wal halimu alladzi qad kamula fi hilmihi, Allah maha lembut, maha pengasih yang telah sempurna kasih sayangnya. Oleh karena itu, karena Allah maha sempurna pada segala sifatnya, ini kalau kita gabungkan dengan makna yang pertama, maka Allah adalah zat yang pantas untuk dijadikan tempat berteduh, tempat bersandar, tempat mengadu. Dan itulah yang senantiasa kita persaksikan sebenarnya, Pak, dalam sholat-sholat kita. Dengan ungkapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami menghamba hanya kepadamu. Hanya artinya tidak yang lain. Wa nasta'in. Kami meminta, mengadu, memohon hanya kepadamu. Itu sebenarnya sudah senantiasa kita persaksikan itu, Pak, dalam setiap sholat kita. Tinggal kita buktikan dalam kehidupan kita. Jangan sampai ya orang dalam sholatnya ngomong iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menghamba hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, neng wujute bar sholat jaluke ora ning Allah, nyandarkan permasalahannya tidak kepada ya tadi ini ora sesuai ucapan lisan dengan perbuatan kesehariannya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara saya kira itu dulu, jadi untuk malam hari ini kita cukupkan sampai di ayat yang kedua dari surat Al-Ikhlas. Nanti insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan tuntaskan di ayat yang ketiga, ayat yang keempat. Kemudian di akhir tafsir dari surat Al-Ikhlas ini kita akan sampaikan keutamaan-keutamaan dari surat Al-Ikhlas niki. Jadi Al-Ikhlas ini pendek memang, cuma 4 ayat, tapi ternyata Al-Ikhlas ini banyak sekali fadilahnya, banyak sekali keutamaan dan keistimewaannya. Nanti akan kita sampaikan setelah kita selesai membahas ayat per ayat, tafsir dari ayat per ayat surat Al-Ikhlas. Saya kira demikian.
apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kajian kita di malam hari ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh MC, sebelum kita tutup, kita akhiri dengan berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa memohon agar kita senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah, hidayah oleh Allah, sehingga pada akhirnya semoga kita semua diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rzuqnal istiqamah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika su'al khatimah. Allahumma taqabbal minna salatana. Allahumma taqabbal minna siyamana. Allahumma taqabbal minna jami'a a'malina ya rabbal alamin. Allahumma ya rabbana. Allahumma ya rabbana. Allahumma ya rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mekaten demikian apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kami akhiri, wabillahi taufik ila aqwamit thoriq. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.